warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kota yang hadir pada kesempatan ini dan juga teman-teman mustami'in para pendengar pengajian sore hari ini dikasih ikhwan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan pengajian yang diawali dengan sholat asar berjamaah, kemudian pengajian dan seterusnya. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal pertemuan, pengajian ini setiap bulan Ramadan sudah berjalan sekitar 5 tahun, 5 atau 6 tahun ya. Setiap Ramadan setelah sholat asar. Ini adalah kerjasama dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dan juga kerjasama Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Bangkalan dan juga Relasi Begini Bangkalan yang pematerinya dari bermacam-macam tokoh dan kiai dan ustadz. Ada ketua PJNU, juga ada ketua MUI sekaligus ada sekretaris MUI dan juga ada sekretaris NU atau PJNU dan juga ada dari pihak Ikatan Alumni Santri Sidogiri dan juga unsur-unsur yang lain. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik, sudah masuk ke tahun ke-6 insyaallah. Mudah-mudahan terus berlanjut karena untuk kemaslahatan kita bersama. Para jemaah rahimakumullah, ternyata Bapak Kepala kita ini sudah mengenal Al-Fakir, cuma tak tahu namanya. Sering ke Masjid Agung beliau. Jemaah Masjid Agung. Dan beliau kan setiap Jumat bisa dikatakan mengisi pengajian di Masjid Agung subuh. Para jemaah rahimakumullah, kita di bulan Ramadan ini di sini dijelaskan fayal baghi lis-shaim ayyastaqila bil ibadah. Sangat wajar bagi kita sebagai orang yang berpuasa untuk disibukkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Disibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Baik itu ketaatan qalbiyah, artinya aspek hati, atau amaliyah, atau qauliyah. Karena taat itu ada beberapa aspek, ada beberapa unsur yang kita lakukan. Kadang-kadang kita melakukan taat itu yang melakukan adalah hati. Itu namanya taat qalbiyah atau ibadah qalbiyah. Kita berzikir, kita ingat kepada Allah, kita terus bersambung membaca sholawat. Kemudian ada yang amaliyah. Amaliyah itu seperti sholat, kita melakukan sholat, kita melakukan puasa. Kemudian ada qauliyah, artinya yang berperan dalam melaksanakan ibadah itu adalah lisan atau ucapan. Jadi qauliyah, kita memberi nasihat kepada orang lain itu ibadah. Atau saling tukar pikiran, artinya
urut rembuk masalah kemaslahatan umat, kemaslahatan agama, itu juga ibadah. Ini namanya yang berperan adalah ucapan. Dan wa yastab'ida kullal bu'di an athamil qulub wal jawarih wal lisan. Dan diusahakan untuk menjauhi dosa-dosa. Kita usahakan. Kita sebenarnya sudah tahu mana yang wajib yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang mengandung pahala, mana yang mengandung dosa. Kita tahu. Cuma kadang-kadang kita masih belum maksimal dalam melakukan ibadah, belum maksimal dalam menjauhi larangan, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan atau kewajiban-kewajiban yang terlalaikan. Jadi diusahakan katanya di sini, usaha lebih panjenengan kita sebagai Muslim, kita sebagai shahid untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Apalagi katanya di sini bulan Ramadan, wa anna syahr Ramadan wa syahr. Bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Puasa itu artinya imsak. Imsak itu namanya menahan diri. Jadi umpamanya ada keinginan ingin melakukan dosa, tahan kita itu. Belajar untuk menahan diri. Tahan. Umpamanya kita seakan-akan malas untuk melakukan kewajiban, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita usaha. Wa musimut ta'at. Bulan Ramadan ini adalah musimnya orang melakukan ketaatan kepada Allah. Orang melakukan ketaatan di bulan Ramadan tentunya menikah. Coba kita lihat kalau bulan Ramadan senangnya sangat senang. Di mana-mana ada orang baca Al-Quran terus sampai jam 10, jam 11 atau bahkan lebih. Kemudian juga banyak kajian-kajian ilmiah seperti saat ini. Ini juga ketaatan. Jadi kita mendengarkan pengajian saat ini adalah termasuk jenis pahala di bulan Ramadan. Masuk dalam lingkup hadis yang mengatakan barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, maka dosanya yang lampau diampuni oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah kajian seperti ini. Makanya kami dari LDNU dan juga dari MUI setiap Ramadan mengisi kajian ini karena untuk mengajak kita beribadah. Karena ini akan diampuni dosa kita dengan mengadakan kajian-kajian seperti ini. Masuk dalam lingkup maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah termasuk kajian-kajian saat ini, dosanya insya Allah akan diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Wal ibadah di bulan Ramadan ini banyak orang meningkatkan ibadah. Biasanya kita menunaikan zakat itu sebenarnya bebas, pokoknya sampai 1 tahun. Tapi orang kaya itu kadang-kadang yang banyak mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, karena memang ingin meraih keutamaan dari bulan Ramadan. Bersedekah, bagi-bagi takjil,
atau apapun itu namanya, memberi air ke masjid-masjid untuk persiapan orang tarawih, itu biasanya banyak orang ibadah. Yudha'afu fihil ajru, akan dilipat gandakan pahalanya Allah. Jadi kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini pahalanya lebih besar dibandingkan di luar Ramadan. Pengajian di bulan Ramadan seperti majelis taklim saat ini, kajian-kajian ini, pahalanya lebih besar sekarang dibandingkan di luar Ramadan. Meskipun sebenarnya kan di sini setiap hari Jumat biasanya ada kajian-kajian juga. Setiap Jumat biasanya ada. Kadang-kadang kami juga ikut. Tapi kadang-kadang juga ada mundur karena mepet dengan Jumatan kalau Jumat. Kemudian wa ya'dhu fihil wizru, tapi ini yang perlu diketahui. Berbuat dosa di bulan Ramadan juga dilipat gandakan. Jadi bukan pahala saja yang dilipat gandakan. Berbuat pahala di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Berbuat dosa di bulan Ramadan juga dilipatkan. Jadi adil Allah Ta'ala. Urusan pahala dilipatkan apabila kita melakukan kebaikan. Urusan dosa juga dilipatkan apabila kita melakukan pelanggaran. Ini bahaya bagi kita. Sama dengan umpamanya jenengan pergi ke tanah suci. Di tanah suci itu kalau melakukan ketaatan berlipat, dan juga sebaliknya melakukan dosa di sana berlipat. Jadi sama dengan bulan Ramadan saja. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman itu maksudnya merasa percaya diri bahwa ini adalah betul-betul kebutuhan kita berpuasa. Iman, mempercayai bahwa ini aturan agama dan yang perlu adalah kita sendiri. Yang perlu kepada keutamaan dan kemaslahatan puasa itu kita. Kenapa kita harus berpuasa? Demi manfaat yang akan kita peroleh, demi maslahat yang akan kita peroleh. Wahtisaban, ikhlas. Jadi kita harus ikhlas. Seperti yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu. Ikhlas itu adalah berpuasa tidak merasa terbebani. Jangan sekali-kali kita merasa punya beban dengan puasa. Jangan. Betul ini kewajiban dari agama, tapi kita jangan merasa terbebani. Agar kita melakukan puasa ini adalah ikhlas. Kalau sudah imanan wa ihtisaban, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa. Amin Allahumma. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan dengan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas, maka juga dosanya akan diampuni oleh Allah. Di bulan Ramadan itu ada istilahnya Lailatul Qadar. Umpamanya kita ada di jenengan ada di kamar-kamar, tak apa baca sholawat. Dari tanggal 20 ke belakang, ibadah kita kalau bisa saja tambah meningkat. Bukan seperti di kampung-kampung itu. Di kampung-kampung kalau sudah tanggal 15 ke belakang, tarawih tambah maju esoknya. Esok aja ngadu. Artinya bagaimana? Tambah sedikit. Kalau hari pertama banyak. Hari pertama, kedua, ketiga banyak. Setelah hari ke-6, ke-7,
Apalagi sudah 21, aduh saya tambah sedikit yang terawih. Kalau bisa kita diusahakan tambah akhir Ramadan, maka semakin untuk memperbanyak ibadah. Di sini juga dikatakan man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Katanya Rasulullah itu pada saat bulan Sya'ban Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan fihi syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Dalam bulan Ramadan itu ada bulan yang sangat utama, yaitu Lailatul Qadar itu. Di mana di bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa. Barang siapa yang melakukan ibadah dengan satu jenis ibadah sama dengan melakukan ibadah fardu. Ibadah sunat kalau di luar bulan Ramadan itu kan di bawahnya ibadah fardu, ibadah yang wajib. Kalau di bulan Ramadan, ibadah sunat itu setara dengan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Jenengan sholat duha atau qobliyah tadi kan sebelum sholat asar jenengan sholat sunat qobliyah. Sholat sunat qobliyah yang dilakukan kita tadi sebelum asar sama dengan sholat asarnya kalau di bulan Ramadan. Betul-betul hebat. Artinya kita sebagai umat Rasulullah itu betul-betul dimanjakan oleh Allah. Pahala betul-betul dihampur-hampurkan kalau di bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan ini adalah bulan sabar. Kita harus sabar bulan Ramadan. Meskipun umpamanya kita tidak boleh makan, ya sabar tunggu maurib nanti. Kita sabar. Umpamanya ada orang mengatakan sesuatu hal yang kotor dengan lisan, dengan ucapannya. Kita sabar dengan ungkapan inni shaimun, saya berpuasa. Agar apa? Agar kita tidak ikut melontarkan kata-kata yang tidak baik. Wasabru thawabu al-jannah, sedangkan sabar itu oleh Allah akan diberi surga. Kita tinggal merasakan besok di akhirat. Kalau kita sabar, insya Allah kita rombongan masuk surga. Amin Allahumma rombongan. Jenengan umpamanya lebih masuk duluan, ya kita ini aja. Umpamanya saya masuk duluan, jenengan akan saya ajak. Saling ajak, tolong menolong. Di dunia tolong menolong, di akhirat tolong menolong. Nanti jangan sampai kita jenengan masuk duluan surga kemudian melupakan orang lain. Jangan. Kan kadang-kadang begitu di surga itu. Besok umpamanya anak ternyata lebih dulu masuk surga. Itu ada. Anaknya gak mau, enggak, malaikat saya gak mau masuk surga kecuali orang tua saya diajak bersama saya. Loh, amalnya orang tuanya kamu itu tidak sama dengan kamu. Iya, saya tahu malaikat. Tapi yang menyekolahkan saya, yang mengaji, yang menganjurkan saya untuk ngaji itu adalah orang tua. Jadi saya ini tahu ilmu agama karena orang tua. Meskipun pahala saya lebih banyak sehingga saya lebih masuk surga dulu, saya nggak mau kalau orang tua tidak bersama saya. Karena ngotot-ngotot akhirnya orang tuanya dipanggil dicari-cari. Ternyata jadwalnya orang tuanya masuk surga masih lama. Tapi karena ini adalah faktor ajakan anak, artinya namanya mana?
pemberian syafaatnya anak kepada orang tua, akhirnya orang tua masuk juga bersama. Karena besok di akhirat itu tolong menolong juga berlaku. Oleh Allah Ta'ala diberi kesempatan. Ini namanya syafaat. Katanya tadi, di antara kita di masjid ini ada yang masuk duluan. Amin Allahumma. Ada yang masuk duluan. Jenengan jangan mau. Kecuali ini, majelis ini yang pernah kumpul dulu itu loh. Saya dulu mendengarkan pengajian. Pak Kiai itu mana ya? Kok tidak ada? Apa masuk duluan apa gimana? Dicari oleh sampean itu. Atau teman kamarnya jenengan dicari. Mana teman kamar saya? Dulu saya sering diberi nasi, pernah saya sering diberi air untuk minum. Mana ya kok Ternyata ditanyakan ke malaikat, saya punya teman dulu, namanya Fulan, di rutan, di kamar itu sering beri nasi ke saya. Siapa namanya Fulan? Dicari oleh malaikat. Saya tidak mau masuk duluan malaikat, kecuali bersama Fulan. Kenapa? Karena Fulan itu sering beri nasi dulu. Dan itu sering mengajak kebaikan kepada saya. Saya aslinya malas mau sholat asar berjamaah di masjid. Ini yang sering mengajak saya sholat asar. Jadi saya gak mau kalau dah bersama teman kamar saya yang selalu ngajak sholat asar itu berjamaah. Itu seperti itu namanya tolong menolong. Wa syahrul muwasat wa syahrul yuzatu fi rizqul mu'min. Dan di samping itu bulan Ramadan itu adalah bulan kasih sayang. Kasih sayang antara satu dan yang lain. Di antara penafsiran dalam la'allakum tattaqun dari ujung ayat kutiba alaikumus syiyam itu adalah terjalinnya kasih sayang di antara kita. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu kan lapar, merasakan lapar. Pada saat itulah bentuk kasih sayang akan terwujud. Ingat kepada orang yang kemampuannya di bawah standar, ekonominya sangat lemah, sehingga sering kelaparan. Ingat kepada itu. Tuh ya, kasihan ya, ternyata orang tak makan itu betul-betul tersiksa. Artinya gak enak badan. Bagaimana nasibnya orang yang ekonomi lemah, yang sering tidak makan, yang sering kelaparan, dan timbul nanti kasih sayang, ingin memberi, ingin bersedekah. Itu namanya syahrul muwasat, bulan yang penuh kasih sayang. Wa syahrul yuzadu fi rizqul mu'min. Dan di bulan Ramadan ini rezekinya orang mukmin banyak yang bertambah. Coba bayangkan jenengan kalau ada di luar itu, banyak orang jualan apa? Jualan jajan untuk buka puasa itu loh. Di jalan-jalan Pacenon ini. Wah, banyak, depan pendopo banyak dan seterusnya. Mereka mengais rezeki. Bahkan saya kemarin beli es buah di Pacenan, antrinya bukan main. Alhamdulillah, ikut bahagia mereka mengais rezeki. Jadi rezekinya mereka ditambah oleh Allah. Alhamdulillah, ikut bahagialah, rezekinya orang bertambah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang berkaitan dengan ibadah Ramadan atau puasa atau